Polda Kepulauan Riau mengungkap kasus mafia minyak dan gas bumi. 2 tersangka diamankan beserta 420 liter BBM jenis solar bersubsidi. Tim Jatanras Polres Kepulauan Anambas berhasil mengamankan pelaku penipuan, di mana pelaku ditangkap di Pontianak, Kalimantan Barat. Aparat kepolisian Resor Malang berhasil membongkar rumah produksi minyak goreng ilegal di Kecamatan Wajak. 2 tersangka berhasil diamankan. Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir untuk Anda. Seperti biasa, selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Bribda Tamara, inilah Presisi Pagi selengkapnya. Presiden Joko Widodo meminta masyarakat melapor ke pihak berwajib bila menemukan indikasi transaksi judi online. Presiden juga melaporkan lebih dari 2 juta situs judi online sudah ditutup, serta akan segera membentuk Satgas Judi Online untuk memberantas maraknya judi online. Di sisi lain, pemerintah juga terus secara serius memberantas dan memerangi perjudian online, dan sampai saat ini sudah lebih dari 2,1 juta situs judi online sudah ditutup. Dan Satgas Judi Online juga sebentar lagi akan selesai dibentuk, yang harapan kita dapat mempercepat pemberantasan judi online. Tapi sekali lagi, judi online itu sifatnya transnasional, lintas negara, lintas batas, dan lintas otorisasi. Sehingga salah satu pertahanan yang paling penting adalah pertahanan masyarakat kita sendiri. Pertahanan masyarakat kita sendiri dan juga pertahanan pribadi kita masing-masing. Oleh karenanya saya mengajak seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat luas untuk saling mengingatkan, saling mengawasi, dan juga melaporkan jika ada indikasi tindakan judi. Polda Kepulauan Riau mengungkap kasus mafia minyak dan gas bumi di Mapolda Kepulauan Riau. Dalam pengungkapan tersebut diamankan 2 tersangka dan 420 liter BBM jenis solar bersubsidi. Polda Kepri menggelar konferensi pers kasus mafia minyak dan gas bumi di Mapolda Kepulauan Riau Rabu 12 Juni 2024. Dalam konferensi pers tersebut dihadiri oleh Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Pol Zahwani Pandra, dan Direktur Reskrimsus Polda Kepri, Kombes Pol Putu Yuda Prawira. Penyidik di Treskrimum Polda Kepri menetapkan 2 tersangka berinisial R dan NL yang ditangkap pada 17 Mei 2024. Dalam penangkapan tersebut, barang bukti yang diamankan 420 liter BBM jenis solar bersubsidi, 2 unit mobil, dan 30 lembar surat rekomendasi yang digunakan untuk mengambil BBM jenis solar di daerah Setopok. Tentang pengungkapan penyalahgunaan BBM tersebut yang tentunya sangat melanggar di dalam aturan di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang hak cipta kerja, tentang cipta kerja, kemudian mengubah pasal Undang-Undang 55 Tahun Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi,
Dan tentunya di sini sudah ada ancaman-ancaman hukumannya. Rangkaian-rangkaian dari pengungkapan kasus ini tidak terlepas daripada sekali lagi adalah informasi yang disampaikan oleh masyarakat. Nah, dari objek pemeriksaan kita, pelaku menjual itu ke harga industri. Mereka masih pakai harga industri. Dijual itu per liter kurang lebih 10.800. Nah, dia beli kan 6.800. Berapa tuh marginnya? 4.000. Ya, 4.000 per liter. Kalikan, kalau 1 ton berapa? Sementara dari 5 nelayan saja, perkiraan ini pelaku bisa dapatkan kurang lebih 1,5 ton dari 5 nelayan. Sementara pelaku menguasai 30 rekor nelayan. Jadi kalikan aja 5 kali 6 berarti kurang lebih hampir 10 ton lah. Ya, kalau industri ini memang keterangan tersangka tergantung pesanan, Pak. Jadi misalnya dikirim ke proyek, ada yang sudah selesai. Nah, yang kita amankan termasuk alat berat juga kita sita di belakang itu dijual harga 10.800 tadi. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 serta Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi dengan pidana penjara 6 tahun dan denda 60 miliar rupiah. Dari tim Humas Polda Kepulauan Riau melaporkan untuk Polri TV. Aparat kepolisian Resor Malang berhasil membongkar rumah produksi minyak goreng ilegal di Kecamatan Wajak. 2 tersangka berhasil diamankan usai mengemas dan menjual minyak goreng curah dengan label merek Minyak Kita. Pada kesempatan pagi hari ini kami dari Polres Malang melaksanakan kegiatan konferensi pers berupa ungkap kasus tindak pidana untuk industri pengemasan minyak goreng ilegal dengan tempat kejadian perkara di Jalan Suropati, Desa Wajak, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang. Minyak goreng curah yang dikemas dalam kemasan botol polos dan kemasan botol berstiker bahwa sekitar bulan Maret 2023 ini tersangka MZ memulai usaha jual beli minyak goreng curah yang dilakukan di rumahnya. Satgas Pangan Polres Malang bergerak cepat melaksanakan kegiatan penyelidikan di tanggal 31 Mei 2024 bahwa tertangkap tangan ada 1 unit truk Isuzu Elek yang sudah mengangkut dan mempersiapkan minyak goreng curah yang sudah dikemas dalam Minyak Kita maupun minyak polos yang siap untuk diedarkan, rencanakan diedarkan di wilayah Sidoarjo. Motif dari kedua tersangka yang rekan-rekan dapat kami sampaikan adalah untuk mendapatkan keuntungan berlebih. Keuntungan yang diperoleh oleh tersangka MZ ini setiap minggu rata-rata berkisar antara 36 juta sampai dengan 50 juta rupiah setiap minggu. Ancaman hukuman pidana penjara maksimal 5 tahun atau denda paling banyak 5 miliar. Kami dari Polres Malang beserta dengan instansi terkait terus bergerak memastikan kondusivitas Kabupaten Malang. Ini tertulis yang di situ tertulis 1 liter atau 1000 ml ini hanya mencapai 771,77 atau 764,82 ml. Artinya kan ini sangat merugikan konsumen, tidak sesuai dengan label atau etiket yang dijanjikan. Tim Jatantras Polres Kepulauan Anambas berhasil mengamankan pelaku penipuan berinisial AS yang terjadi di Jalan Pelantar Serkah, Desa Tarempa Barat, Kecamatan Siantan, sekitar tahun 2018 hingga 2024, di mana pelaku ditangkap di Pontianak, Kalimantan Barat.
Kapolres Kepulauan Anambas AKBP Apri Fajar Hermanto melalui Kasat Reskrim Ibtu Rio Ardian menjelaskan tim Jatandra Satreskrim Polres Kepulauan Anambas yang dipimpin oleh Aibda Hasembiring bersama dengan tim Resmob Polda Kalimantan Barat melakukan upaya paksa penangkapan terhadap pelaku tindak pidana penipuan di sebuah rumah kontrakan yang berada di Komplek Cambrut Karya, Jalan Karya Pontianak, Kalimantan Barat. Selanjutnya pelaku dibawa ke Polsek Pontianak Selatan untuk dilakukan pemeriksaan dan pengembangan. Setelah dilakukan pemeriksaan mendalam dan mengumpulkan bukti-bukti petunjuk lainnya, selanjutnya pelaku diterbangkan ke Batam dan dititipkan ke Polsek Sebeduk Polresta Barelang di Batam, yang kemudian pelaku dibawa menuju Polres Kepulauan Anambas dengan menggunakan kapal laut. Kasat Reskrim menjelaskan pelaku menipu korban dengan modus usaha ikan, lobster, dan kelapa sawit. Pelaku meminta korban memberikan modal usaha untuk menjalankan bisnis dengan iming-iming keuntungan akan dibagi dua. Akan tetapi hal tersebut hanyalah akal-akalan pelaku saja. Perkenalan pertama pelaku dan korban itu akhir tahun 2018. Nah, di awal perkenalan tersebut pelaku mengiming-iming korban dan kemudian terjadi kesepakatan untuk kerjasama tersebut. Nah, kemudian di tahun 2018 atas janji yang dijanjikan oleh pelaku terhadap korban untuk memberikan keuntungan, namun hal tersebut ditunggu-tunggu tidak ada. Nah, sehingga seiring berjalannya waktu 2019, 2020, 2021, 2002 kembali pelaku berkomunikasi dengan korban. Namun pada saat itu di tahun 2022 itu korban masih di dalam sel ataupun penjara mengalami perkara penipuan di Pontianak, Kalimantan Barat. Jadi untuk aksi kedua ini tadi ya korban itu melancarkan aksinya pelaku itu melancarkan aksinya itu di dalam penjara gitu. Nah, apa yang dikatakan pelaku terhadap korban yaitu saat sekarang ini saya sudah keluar dari penjara. Kenapa saya menghilang? Karena saya masuk dalam penjara dan menjalani hukuman. Dan sekarang saya sudah keluar daripada penjara dan memiliki usaha yang sukses. Nah, oleh karenanya pelaku kembali membujuk korban untuk melanjutkan usahanya. Nah, di situ pun korban masih teriming-imingi sehingga terjadilah pengiriman transaksi selanjutnya hingga pada tahun 2024. Korban merasa tertipu kembali dan membuat laporan ke kepolisian Polres Anambas. Warga Desa Kembiri, Kecamatan Gebang, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah digegerkan dengan penemuan bayi di samping musola Nurul Huda. Kapolres Purworejo AKBP Eko Sunaryo mengkonfirmasi adanya penemuan bayi mungil tersebut. Kronologi penemuan pada saat saksi Muhyanto, 71 tahun, hendak melaksanakan sholat maghrib di musola Nurul Huda mendengar suara tangisan bayi. Setelahnya menghubungi bidan desa setempat, Polsek Gebang, Piket Reskrim, dan tim Inafis Polres Purworejo, Dinas Sosial untuk kemudian membawa bayi tersebut ke Rumah Sakit Citro Wardoyo Purworejo untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan dan identifikasi terhadap bayi tersebut. Dari hasil pemeriksaan medis dan unit identifikasi Satreskrim diketahui bahwa bayi dalam keadaan hidup, berjenis kelamin perempuan, berat badan 2,3 kg, tinggi badan 45 cm, bayi diperkirakan masih berusia 1 hari dan ada tali pusar sepanjang 10 cm. Untuk kondisi saat ini bayi keadaan sehat, saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit Citro Wardoyo, Kabupaten Purworejo, dan alhamdulillah tadi kita cek bersama-sama kondisinya sehat dan dalam tahap pengawasan dokter. Tindak lanjutannya gimana nanti? Kami beserta teman-teman Reskrim Polres Purworejo dengan berdasarkan laporan tersebut sehingga kami memerintahkan unit serse untuk ke lapangan dan segera menemukan tersangka dan menangkap untuk dilakukan penindakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Bayi laki-laki tak bernyawa ditemukan di daerah aliran Sungai Bucur, Dusun Paras Gowang, Lumajang, Jawa Timur. Jasad bayi tersebut langsung dievakuasi oleh Babin Kamtibmas Desa Pandanarum, Aibda Hendra Sugihartono.
Berdasarkan keterangan pelapor atas nama Sahin, jasad bayi ditemukan dalam kondisi warna kulit sudah pucat. Sahin lalu melaporkan penemuan jasad bayi tersebut ke Polsek Tempeh. Polsek Tempeh segera berkoordinasi dengan Puskesmas Tempeh langsung mendatangi TKP dan mengevakuasi jasad korban ke RSUD Dr. Haryoto Lumajang. Dari video proses evakuasi nampak warga berkerumun dan terlihat seragam polisi digelar untuk membungkus jasad bayi tersebut karena upaya meminta warga mencari kain atau sarung yang kering tidak didapatkan, sementara jasad korban harus segera dievakuasi. Dalam video lain nampak Aibda Hendra menggendong jasad bayi yang dibungkus seragam miliknya tersebut yang akhirnya membawa jasad bayi dengan berboncengan motor bersama Babinsa setempat. Satreskrim Polres Tarakan berhasil mengungkap kasus pengoplosan beras subsidi di Kecamatan Tarakan Tengah, Tarakan, Kalimantan Utara. Pengungkapan ini berawal dari laporan masyarakat yang mencurigai adanya aktivitas mencurigakan di sebuah gudang beras. Kapolres Tarakan AKBP Ronaldo Maradona, TPP Siregar melalui Kasat Reskrim Polres Tarakan AKP Randia Satika Putra mengatakan pengungkapan bermula dari adanya laporan aktivitas mencurigakan di gudang beras yang terletak di Kelurahan Selumit Pantai. Setelah menerima informasi, unit Tipiter Satreskrim Polres Tarakan segera mendatangi lokasi dan menemukan pemindahan beras bulog sejumlah sekitar 1.000 karung. Polisi kemudian mengamankan pria berinisial HS yang merupakan penanggung jawab gudang Rumah Pangan Kita. Kepada petugas, HS mengaku telah mengoplos beras bulog dengan merek lain dan menjualnya seharga Rp265.000 per karung di daerah Tarakan dan Tanjung Selor. Atas perbuatannya, tersangka terancam pasal perlindungan konsumen dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun. Dikemas ulang menjadi adanya pengoplosan beras subsidi, kemudian dikemas ulang menjadi beras premium. Dari informasi dari masyarakat tersebut, kami dari Satreskrim Polres Tarakan dan juga ada jajaran Intel yang membantu kami, bahwa kami berhasil mengidentifikasi lokasi tersebut dan juga kami berhasil mengidentifikasi pelaku-pelakunya. Kemudian pada saat sudah mengetahui adanya kegiatan pengoplosan tersebut, kami melakukan penyergapan di gudang tersebut. Adapun gudang tersebut berada di Beringin RT 11 di Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah. Pada saat kami mengamankan pelaku 18 simpatisan Jamaah Islamiyah di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah mengucapkan ikrar setia kepada NKRI. Acara yang diprakarsai tokoh agama Kabupaten Poso, Ustadz Adnal Arsal ini sekaligus dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-78 tahun 2024 Polda Sulteng. Pengucapan ikrar setia kepada NKRI ini dilaksanakan di Aula Andi Sapa Polres Poso serta disaksikan langsung Kapolda Sulteng, Irjen Pol Agus Nugroho dan Bupati Poso Verna GM Iniringwang. Kapolda Sulteng menyambut gembira dan sangat antusias atas penyelenggaraan acara ikrar yang penuh makna serta membawa misi mulia ini. Kapolda Sulteng juga menegaskan momen ikrar ini terasa lebih bermakna karena dilaksanakan menjelang Hari Bayangkara ke-78 tahun 2024. Sementara itu, Bupati Poso Verna GM Inikiriwang mengungkapkan ikrar setia kepada NKRI merupakan bentuk kesadaran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut Verna, ikrar kesetiaan ini menggambarkan sebuah komitmen untuk terus memperjuangkan dan menjaga keutuhan, kedaulatan, serta keberagaman bangsa Indonesia. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.